Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan, bahasa Inggris Artificial Intelligence, didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu identitas buatan. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer atau games, logika fuzzi, jaringan syaraf, tiruan, dan robotika. Paham pemikiran secara garis besar al-konvensional kebanyakan melibatkan metode-metode yang sekarang diklasifikasikan sebagai pembelajaran mesin yang ditandai dengan formalisme dan analisis statistik. Metode-metode al-konvensional, sistem pakar, pertimbangan berdasar kasus, jaringan Bayesian, AI berdasar tingkah laku. Paham pemikiran secara garis besar, AI terbagi ke dalam dua paham pemikiran, yaitu AI konvensional dan kecerdasan computation. AI konvensional dikenal juga sebagai AI simbolis, AI logis, AI murni, dan AI cara lama, GoFi, Good Old Fashioned, atau Artificial Intelligence. Metode AI konvensional, sistem pakar, menerapkan kapabilitas pertimbangan untuk mencapai kesimpulan. Sebuah sistem pakar dapat memproses sejumlah besar informasi yang diketahui dan menyediakan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pada informasi tersebut. AI berdasar tingkah laku, metode modular pada pembentukan sistem AI secara manual. Pembelajaran ini berdasarkan pada data empiris dan dia sosialisasikan dengan AI non simbolis, AI yang tak teratur, dan perhitungan lunak. Metode-metode jaringan syaraf, sistem dengan kemampuan pengenalan pola yang sangat kuat, sistem fuzzi, teknik-teknik untuk pertimbangan di bawah ketidakpastian telah digunakan secara meluas dalam industri modern dan sistem kendali produk konsumen. Komputasi evolusioner menerapkan konsep-konsep yang terinspirasi secara biologis seperti populasi. Sejarah pada awal abad 17, Bertrand Russell dan Albert Noah Witness menerbitkan Principia Mathematica yang merombak logika formal Warren Marshall, dan Walter Pitts menerbitkan Kalkulus Logis, gagasan yang tetap ada dalam aktivitas pada 1943 yang meletakkan fondasi untuk jaringan syaraf. Tahun 1950-an adalah periode usaha aktif dalam AI. Program AI pertama yang bekerja ditulis pada 1951 untuk menjalankan mesin Ferranti Mark di University of Manchester. Sebuah program permainan naskah yang ditulis oleh Christopher Truscott, yang program permainan catur yang ditulis oleh Darius. John McCarthy membuat istilah kecerdasan buatan pada konferensi pertama yang disediakan untuk pokok persoalan ini. Pada 1956, dia juga menemukan bahasa pemrograman Lisp. Alan Turing memperkenalkan Turing Test sebagai sebuah cara untuk mengoperasionalkan tes perilaku cerdas Joseph. Membangun sebuah counterbot yang menerapkan psikoterapi Rogerian. Selama tahun 1960-an dan 1970-an, Joel Moses mendemonstrasikan kekuatan pertimbangan simbolis untuk mengintegrasikan masalah di dalam program Machisma, program berbasis pengetahuan yang sukses pertama kali dalam bidang matematika. Pada tahun 1980-an, jaringan syaraf digunakan secara meluas dengan algoritma perambatan balik pertama kali diterangkan oleh Paul John Warebos pada 1974. Tahun 1950-an ditandai perolehan besar dalam berbagai bidang AI dan demonstrasi sebagai macam aplikasi. Tantangan hebat DARPA yang dimulai pada 2004 dan berlanjut hingga hari ini adalah sebuah pacuan untuk hadiah juta di mana kendaraan dikemudikan sendiri tanpa komunikasi dengan manusia menggunakan GPS, komputer, dan susunan sensor yang canggih melintasi beberapa ratus mil daerah gurun yang menantang. Sifat dominasi dunia AI yang tak dapat diletakkan kadang-kadang disebut the singularity juga dibantah oleh beberapa penulis sains seperti Isaac Asimov karena
Pekerjaan seperti manga Ghost in the Shell-nya orang Jepang. Keberadaan mesin cerdas mempersoalkan definisi hidup sebagai organisme lebih dari sekedar kategori entitas mandiri yang lebih luas. Membangun konsep kecerdasan sistemik yang bergagasan, lihat daftar komputer fiksional, kecerdasan buatan, intelijensi buatan, dan daftar robot dan android fiksional. Intelligence buatan, versi buku pengenalan komputer karangan Jogianto Hartono. Apakah inteligensi buatan itu? AI dapat didefinisikan sebagai suatu mesin atau alat pintar. Biasanya adalah suatu komputer yang dapat melakukan suatu tugas yang bila mana tugas tersebut dilakukan oleh manusia, akan dibutuhkan suatu kepintaran untuk melakukannya. Perkembangan inteligensi buatan mulai sekitar abad 18. Sebagaimana mesin telah menjadi lebih kompleks, usaha yang keras telah dicoba untuk menciptakan manusia imitasi. Pada tahun 1936, seorang penemu di Prancis, Jacques, membuat suatu mesin pemain seruling berukuran seperti seorang manusia yang dapat memainkan 12 melodi nada. Tidak hanya ini saja, mekanik tersebut dapat memindahkan bibir dan lidahnya secara nyata untuk mengontrol arus dari angin ke dalam. Perkembangan intelijen buatan. Pada tahun 1969, daratan Eropa dikejutkan dengan suatu permainan catur yang dapat menjawab langkah-langkah permainan catur yang belum ditentukan terlebih dahulu. Mesin ini disebut dengan Maelzel Chess Automation dan dibuat oleh Wolfgang von Kempelan 1734 sampai 1804 dari Hungaria. Perkembangan intelijen buatan, usaha untuk membuat konstruksi mesin permainan terus dilanjutkan pada tahun 1914, dan mesin yang pertama kali didemonstrasikan adalah mesin permainan catur. Penemu mesin ini adalah Leonardo Torres, direktur dari Laboratorio Spanyol. Beberapa tahun kemudian, ide permainan catur dikembangkan dan diterapkan di komputer oleh Arthur L. Samuel dari IBM dan dikembangkan oleh Claude Sen. Perkembangan intelijen buatan. Pada abad ke-20, automation sudah banyak dikembangkan dan diterapkan terutama pada angkatan bersenjata Amerika Serikat berupa program-program simulasi peperangan. Sekarang ini perkembangan AI sudah mencapai pada tahap yang dapat dikatakan fantastis, terutama di bidang-bidang berikut: game playing, general problem solving, natural language recognition, speech recognition, visual recognition, robotics, dan sistem paket. Game playing atau permainan game merupakan bidang AI yang sangat populer, berupa permainan antara manusia melawan mesin yang mempunyai intelektual untuk berpikir. Bidang AI ini berhubungan dengan pemecahan masalah terhadap suatu situasi yang akan diselesaikan oleh komputer. Permasalahan yang diungkapkan dalam suatu cara yang sedemikian rupa sehingga komputer dapat mengertinya. Semua deskripsi yang diinginkan juga diberikan kepada komputer. Biasanya permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara trial dan error sampai solusi yang diinginkan didapatkan. Suatu program paket yang cukup populer di komputer mikro untuk pemecahan masalah secara trial dan error adalah Eureka yang ditulis oleh Borland. Natural Language Recognition. Situasi mengenai AI mencoba supaya komputer dapat mengerti bahasa alamiah yang diketikkan lewat keyboard. Bahasa alamiah natural adalah bahasa sehari-hari yang dipergunakan oleh orang untuk berkomunikasi. Komputer yang dapat menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lainnya merupakan contoh penerapan AI di bidang ini. Text recognition. Bidang ini juga masih dikembangkan dan terus dilakukan penelitiannya. Kalau bidang ini berhasil dengan baik dan sempurna, alangkah hebatnya komputer. Kita dapat berkomunikasi dengan komputer hanya dengan bicara. Kita bisa mengetik sebuah buku hanya dengan bicara, dan selanjutnya komputer yang akan menampilkan tulisan hasil pembicaraan kita. 1. Voice recognition Mindul. Buatan Interstate Elektronik. Buatan Interstate Elektronik. Buatan Scott Instrument.
Suatu alat recognizer dapat ditambahkan pada komputer mikro sehingga dapat digunakan untuk speech recognition, di antaranya visual. Bidang ini merupakan kemampuan suatu komputer yang dapat menangkap signal elektronik dari suatu kamera dan dapat memahami apa yang dilihat tersebut. Penerapan AI ini misalnya pada komputer yang dipasang di peluru kendali, sehingga peluru kendali dapat diprogram untuk selalu mengejar sasaran yang tampak di kamera. Robotik. Robot berasal dari kata robota dari bahasa Cekoslovakia yang berarti tenaga kerja. Kata ini digunakan oleh dramawan Karel Čapek pada tahun 1920 pada sandiwara fiksinya, yaitu Resurs Universitas Robot. Robot adalah suatu mesin yang dapat diarahkan untuk mengerjakan bermacam-macam tugas tanpa campur tangan bagi dari manusia. Secara ideal, robot diharapkan dapat melihat, mendengar, menganalisa lingkungannya, dan dapat melakukan tindakan-tindakan yang terprogram. Robot pribadi juga disebut dengan home robots, robot rumah tangga, karena terutama ditujukan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga menjadi lebih otomatis. Robot industri. Robot industri merupakan robot yang digunakan untuk membantu di dalam proses produksi, misalnya untuk menangani material, mengelas, mengecat, memasang komponen, dan lain sebagainya. Contoh robot yang digunakan pada industri: Multination Mats dari Carglass, berat model 4200, Cincinnati atau Micron T3, KFC P15, Puma model 500, IBM Assembly Robots, GMP Robots. Motion Mats merupakan robot industri yang paling sederhana untuk melakukan proses mengambil dan meletakkan komponen-komponen di dalam proses produksi. Robot ini dapat mengangkat komponen sebesar 5 pounds, sekitar 2,268 kg. Dari Renault Cargo, robot ini dibuat oleh pabrik Renault Robots Inc. dan dengan menggunakan komputer Apple serta disk drive dapat untuk mengontrol gerak dalam 6 arah sumbu dengan daya angkatnya sampai dengan 50 pounds, sekitar 22,68 kg, dan tingkat gerak maksimumnya adalah 200 inches per detik. Robot ini dibuat oleh Prep Robots Inc. dengan daya angkatnya sebesar 75 pounds, sekitar 34,02 kg. Dengan robot ini dapat berputar secara horizontal sebesar 250 derajat. Robot ini oleh Cincinnati atau milik Tron Corporation dengan daya angkatnya sebesar 100 pounds, sekitar 45,36 kg. Robot ini sangat fleksibel dalam arah geraknya, dapat bergerak dalam 6 arah. Robot ini mempunyai daya angkat sebesar 1 ton. Kemampuan ini dapat digunakan untuk memindahkan sebuah mesin mobil atau benda berat lainnya selama proses produksi. Robot ini diproduksi oleh Shibotis Corporation dan dapat mengangkat seberat 15 kg. Robot ini banyak digunakan untuk pekerjaan mengecat. Robot ini merupakan produksi dari Unimation yang kemudian perusahaan tersebut dibeli oleh Westinghouse. Puma model 500 merupakan robot teknologi tinggi yang dapat bergerak dalam 5 sumbu, yaitu putaran pinggang, putaran bahu, putaran siku, anggukan, pergelengan tangan, dan putaran pinggiran roda. IBM memproduksi 2 macam robot dan menggunakannya untuk proses produksi komputer IBM dan produk-produk lainnya. Robot ini digunakan untuk memasukkan komponen ke dalam suatu lubang atau memasang komponen satu yang dilekatkan dengan komponen lainnya. Robot yang kedua berupa robot yang lebih kecil yang dapat diprogram dengan komputer IBM. PC yang digunakan untuk memprogram dapat dilepas dan digunakan untuk keperluan lain. Robot ini dibuat oleh General Motor Corporation dan Fanuc Machine Works dari Jepang. Kedua perusahaan tersebut bekerja sama memproduksi GMF robot untuk dijual dan digunakan sendiri untuk kedua perusahaan tersebut. Robot pendidikan ini dikembangkan untuk tujuan membantu di dalam mengajar tentang operasi dan penggunaan dari robot industri. Contoh robot pendidikan: Vicino Robot XR2 System, Microbot Hero Plus 1.
Robot ini dibuat oleh Rhino dan digunakan untuk simulasi tentang operasi dari robot-robot industri. Rhino XR2 dapat diprogram melalui komputer Apple dan programnya dapat disimpan di disk. Micro mempunyai dua macam robot, yaitu Mini Mower dan Microbot Teach Mower. Mini Mower dapat diprogram dengan komputer Apple atau Trace 80. Teach Mower digunakan untuk simulasi robot industri dan menggunakan Teach Pendants untuk memprogramnya, serta dapat digunakan komputer Apple atau Trace 80 untuk menyimpan program. Merupakan komputer yang dapat diprogram untuk berbuat seperti orang ahli dalam bidang tertentu. Komputer yang demikian dapat dijadikan seperti konsultan atau tenaga ahli di bidang tertentu yang dapat menjawab pertanyaan dan memberikan nasihat-nasihat yang dibutuhkan. Berbeda dengan database biasa, knowledge base mungkin dapat juga terdiri dari asumsi, kepercayaan, perdugaan, dan metode-metode. Untuk membuat knowledge biasa, perencanaan sistem harus bekerja sama atau meminta nasihat dari ahli di bidangnya. Orang ciptakan expert sistem disebut robot. Ini dibuat oleh Zenith, merupakan robot yang dapat bergerak dan dirancang untuk membantu mempelajari robot industri. Robot ini mempunyai beberapa unit sensor. Unit sensor ini dapat mendeteksi gerak, mengukur jarak sampai 15 feet, mendeteksi perubahan tingkat cahaya, membedakan dua buah suku kata dan menggunakan speech recognition, sehingga dapat berbicara. Hero 1 juga dilengkapi dengan Teach Pendant.